Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di My Daily Journal GB Citra 2. Hari-hari ini kita tahu bahwa dunia sedang dilanda oleh badai, yaitu pandemi corona. Dan hampir seluruh dunia mengalami, termasuk negeri kita, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dunia, orang-orang penting, orang-orang kaya, orang-orang miskin, nggak peduli siapapun dia, mereka bahkan ada tokoh-tokoh dunia juga yang terjangkit, ya, olahragawan terkenal juga terjangkit oleh virus ini. Jadi hamba-hamba Tuhan pun tidak ada yang kebal terhadap virus ini. Jadi badai ini begitu dahsyat melanda dunia, dan dalam beberapa hari ke depan saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sama-sama belajar dan merenungkan. Di dalam Alkitab juga ada badai-badai yang dialami oleh beberapa tokoh. Ya, pada hari ini, pagi hari ini, saya akan mengajak kita sama-sama belajar badai yang dialami oleh Yunus. Di dalam kisah Yunus pasal pertama, ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus adalah hamba Tuhan yang diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus memesan tiket kapal laut. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia menuju ke Tarsis. Yunus saat berada di dalam kapal, dia memilih bagian yang terbawa. Dia berpikir bahwa di bagian yang terbawa dia aman, dia jauh dari hadirat Tuhan, dia jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak bisa melihat dia. Tetapi singkat cerita, datanglah badai yang menghadang pelayaran Yunus menuju ke Tarsis. Badai yang begitu dahsyat sehingga seluruh awak kapal, penumpang menjadi panik. Mereka panik satu dengan yang lain. Mereka membuang barang-barang ke laut, dan kemudian hingga satu titik mereka membuang undi. Ya, mereka membuang undi. Tapi sebelum mereka membuang undi, sang nahkoda turun, mendapati Yunus sedang tertidur di bawah. Akhirnya nahkoda menegur Yunus, kamu bisa tidur dalam kondisi seperti ini, sedangkan kita ada di dalam badai yang begitu dahsyat melanda kapal ini. Akhirnya Yunus ikut dalam undian tersebut, dan Yunus mendapatkan undian bahwa dialah penyebab kapal dilanda oleh topan badai yang begitu dahsyat. Bahwa Yunuslah orang yang membawa kapal tersebut sampai kepada murka Allah. Akhirnya Yunus dibuang ke laut, dan Yunus pun memang yang meminta agar dia dibuang ke laut, karena dia bersaksi di sana bahwa dia lari dari hadirat Tuhan, bahwa dia sebenarnya dia tujuannya ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis, dia lari dari hadapan Tuhan, sehingga mereka semua harus tanggung akibatnya. Dan singkat cerita, Yunus dibuang ke laut, dan saat dibuang ke laut, laut menjadi tenang. Tapi apa yang terjadi pada Yunus? Tuhan mengasihi Yunus. Lewat badai tersebut, Tuhan sedang membawa Yunus kembali kepada tujuan semula, yaitu dia harus pergi ke Niniwe. Tuhan membawa Yunus, mengingatkan Yunus bahwa ada satu tugas penting yang Tuhan berikan kepada Yunus untuk Yunus jalankan. Yunus dimakan oleh ikan besar, dan 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan, dan dia merenungkan apa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan Yunus dan lain sebagainya. Dan di dalam perut ikan, Yunus diisolasi selama 3 hari. Seperti hari ini, semua orang mengalami isolasi. Di dalam isolasi tersebut,
Yunus sadar bahwa dia harus kembali kepada panggilan Tuhan. Dan dia minta kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan yang kedua. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Yunus dimuntahkan setelah 3 hari pantai, dan kemudian walaupun dengan berat hati, Yunus menuntaskan misi Tuhan untuk bangsa Niniwe, dan bangsa Niniwe diselamatkan. Hari ini kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita hari ini menjadi Yunus, kita lari dari hadapan Tuhan. Sehingga hari ini, saya nggak tahu badai apa yang kita alami. Tapi kalau badai ini mengingatkan kita kembali, untuk kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada panggilan Tuhan. Mari, datang kepada Tuhan. Pakai beberapa waktu isolasi dalam hidup kita ini, untuk kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita minta kepada Tuhan kesempatan yang kedua untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Dan biarlah melalui sharing singkat ini, kita semua diberkati dan kita belajar dari pengalaman Yunus. Sampai ketemu esok hari dalam pengalaman badai yang beda oleh tokoh Alkitab yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.